Apakah Anda yakin semua uang klaim asuransi yang Anda terima itu bebas pajak? Atau jangan-jangan, tanpa Anda sadari, sebagian justru sudah dipotong oleh negara? Dalam perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat satu perubahan yang cukup signifikan namun sering luput dari perhatian. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan lama, secara umum pembayaran klaim asuransi dikecualikan dari objek pajak. Artinya, masyarakat cenderung menganggap bahwa semua klaim asuransi bersifat bebas pajak. Namun kini, ketentuan tersebut dipersempit. Pasal 4 ayat 3 huruf E yang baru secara tegas menyatakan bahwa hanya klaim asuransi untuk kondisi tertentu saja yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yaitu 1. Kecelakaan. 2. Sakit. 3. Meninggal dunia. Dan 4. Asuransi beasiswa. Di luar itu, tidak lagi otomatis bebas pajak. Artinya, jika Anda menerima klaim dari produk asuransi yang memiliki karakteristik investasi, yang manfaatnya menyerupai deposito, maka penghasilan tersebut berpotensi dikenakan pajak penghasilan. Namun, tahukah Anda, ada satu sudut pandang strategis yang sering tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak. Disinilah tax planning berperan. Bukan untuk menghindari pajak secara ilegal, tetapi untuk mengelola kewajiban pajak secara cerdas dan sah. Solusi tax planningnya bagaimana? Strategi pertama, pemilihan produk asuransi yang tepat. Pilih produk asuransi yang fokus pada proteksi murni, pure risk, seperti asuransi kesehatan atau jiwa tradisional. Karena klaim dari jenis ini masih termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Namun, jika Anda memilih produk unit link atau asuransi dengan unsur investasi, maka Anda perlu siap dengan konsekuensi pajaknya. Namun menariknya, masih ada strategi lanjutan yang lebih jarang dibahas. Strategi kedua, memahami timing dan struktur klaim. Dalam beberapa kasus, struktur pembayaran klaim, apakah sekaligus atau bertahap, dapat mempengaruhi perlakuan pajaknya. Dengan perencanaan yang tepat, Anda dapat mengelola beban pajak agar lebih efisien secara cash flow. Lalu, bagaimana jika Anda tetap ingin menikmati manfaat investasi dari asuransi? Strategi ketiga, diversifikasi instrumen keuangan. Alih-alih menempatkan seluruh dana pada produk asuransi berunsur investasi, pertimbangkan untuk memisahkan antara proteksi dan investasi. Gunakan asuransi untuk perlindungan dan instrumen lain seperti deposito atau reksadana untuk investasi, yang struktur pajaknya lebih transparan dan dapat direncanakan. Jadi, bukan soal menghindari pajak, tapi bagaimana Anda memahami aturan mainnya. Perubahan regulasi ini menunjukkan satu hal penting, bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari strategi keuangan yang harus dipahami. Karena pada akhirnya, keputusan finansial yang cerdas bukan hanya tentang berapa besar yang Anda hasilkan, tetapi juga seberapa efisien Anda mengelola apa yang Anda terima. Informasi ini bersifat edukasi berdasarkan pemahaman umum atas regulasi perpajakan di Indonesia. Untuk kondisi spesifik, selalu konsultasikan dengan konsultan pajak profesional atau pihak asuransi Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah aturan ini sudah adil atau justru memberatkan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama.